Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini memasuki part yang ketujuh, yang sekaligus part yang terakhir dari keseluruhan alur yang berjudul Oyot Mimang, karya dari Mas Nugroho Agung, ya teman-teman. Nah, bagaimana akhir dari kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya, gak usah lama-lama ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung mulai ceritanya. Akhir sebuah tujuan. Pikiran penuh tanya melihat anak tergeletak lemah. Tubuhnya layu di pangkuan bapaknya. Seluruh tubuh bergetar hebat. Ku coba semampuku menahan untuk tidak berteriak histeris melihat calon istriku yang sudah tidak sadarkan diri. Dalam diam aku terus menekan gigi berusaha agar mulut ini tidak terbuka. Ibu terus menangis melihat anak perempuannya lemas tidak berdaya. Entah karena apa, asumsi kami semua, ia pingsan karena kelelahan. Segera setelah diam melihat keadaannya, ibu menjawab tanya yang aku tunjukkan ataupun aku ajukan. Ibu tidak tahu, tadi setelah keluar dari kamar mandi, tiba-tiba badannya itu lemas, lalu jatuh dan untung saja bapak yang kebetulan lewat langsung ditangkap bapak. Jawab ibu dengan tatapan penuh khawatir. Sudah Gung, ayo segera kita angkat, perintah Mas Bambang. Aku masih tertegun melihat anak tergeletak lemas di hadapanku. Sebenarnya ada permainan apa di balik semua ini? Tidak ingin berlama-lama, tenggelam dalam pikiran penuh tanya, segera aku angkat anak. Aku mencoba mengangkatnya. Setelah sebelumnya aku pegang tangannya, tubuhnya masih hangat, napasnya masih normal. Mungkin benar dia pingsan karena kelelahan. Tiba-tiba hal yang tidak terduga aku rasakan. Pandangan tiba-tiba buram, sayup-sayup suara yang aku dengar perlahan menjauh, terus jauh dan semakin menjauh. Setelah segala yang aku rasakan berubah drastis, tubuhku bagai terjatuh di tempat yang gelap. Kini hanya hitam yang bisa aku lihat, kesadaran masih aku rasakan, tapi tubuh tidak bisa lagi aku kendalikan. Gelap segalanya menjadi gelap untuk sesaat. Aku berusaha untuk membuka mata, berusaha mengendalikan tubuhku, namun hasilnya tetap sama. Hanya hitam yang terus nampak dalam pandangan. Dingin terasa menyelimuti seluruh tubuh, terdengar suara binatang malam. Pelan-pelan kini aku bisa kembali membuka mata. Hembusan angin bergerak kencang menampar wajahku, membuatku segera terbangun. Pandangan belum terlalu jelas, tapi ya bisa aku rasakan ini adalah tempat yang berbeda dengan suasana malam, padahal sebelumnya tidak lama pagi telah tiba. Saat pandangan kembali normal, nampak dua sosok besar berbulu hitam berjalan menuju arahku. Wajahnya mengerikan, seperti binatang buas dengan taring yang keluar dari mulutnya. Aku terkejut membuat tubuhku kaku, tidak bisa digerakkan. Rasa takut terasa menyelimuti seluruh badan. Mereka segera mengangkatku yang masih lemas, menyandarkanku di sebuah pohon besar di tengah perkebunan salak. Kini seluruhnya nampak jelas, aku benar-benar tidak lagi berada di rumah. Siapa kamu? Aku di mana? Dengan rasa takut yang masih menyelimuti, aku memberanikan diri untuk mengajak dua sosok itu berbicara. Tanpa menjawab pertanyaan, salah satu dari mereka menampar wajahku dengan keras. Darah segar mengalir dari lubang hidungku, dilanjutkan dengan sosok yang satunya lagi, menarik kaki, mengangkat tubuhku ke atas dengan kondisi kepala di bawah. Kini aku bertatapan dengan wajah seram makhluk hitam tersebut dengan posisi terbalik. Taring panjang dan mata merah dengan kepala yang terus bergerak menatapku. Tidak lama aku dilempar hingga terbang jauh dan jatuh menabrak pohon salak. Durinya menancap di kulitku, membuat perih dan linu begitu terasa.
Kini aku sadar tubuh ini benar-benar tidak punya daya. Namun jika aku tetap diam seperti ini, ya tidak akan ada yang berubah. Dua sosok makhluk besar kini nampak menjauh dari badanku menuju arah yang lain. Terlihat batu besar di atasnya duduk seorang perempuan dengan posisi tangan terikat. Tidak salah lagi, itu adalah Ana. Aku berdiri dengan keadaan kaki yang masih bergetar hebat. Aku tidak lagi memperdulikan pertanyaan yang terus berkecamuk di dalam kepalaku tentang apa, kapan, di mana, saat ini berada. Aku mencoba terus menguatkan mentalku. Keberanian seseorang akan bangkit jika melihat sosok yang dicintainya dalam bahaya. Kini aku tidak peduli apakah ini mimpi atau nyata adanya. Woi, Mameti Ireng, ingon-ingone sopo kamu itu? Salahku opo nganti wani ganggu aku karo calon bojoku? Woi, Mameti Ireng, peliharaan siapa kamu? Sampai berani mengganggu aku dan juga calon istriku. Aku berteriak kencang pada dua makhluk hitam itu. Mereka nampak kegirangan melompat-lompat, bertepuk tangan di sebelah Ana yang melihatku yang hanya bisa terdiam dengan wajah penuh ketakutan. Air mata terus mengalir keluar dari kedua matanya. Salah satunya berlari ke arahku mencoba menyerangku. Aku segera lari menjauh darinya. Buru-buru aku terus memikirkan banyak cara. Terlihat ada batu besar sebesar genggaman orang dewasa. Dengan sigap aku mengambil batu tersebut. Panas kini aku rasakan di tangan kananku. Lekas aku lempar batu itu dan untungnya tepat mengenai mukanya. Sosok tersebut jatuh tersungkur ke tanah. Ia bangkit lagi berusaha datang ke arahku. Ada hawa lain yang aku rasakan di sekitaran tubuhku. Batu biru yang berada di kantung celanaku tiba-tiba menyala. Aku terus berlari, menggerakkan tubuh semampuku. Akar pohon seperti tiba-tiba ada di sekitaran kakiku, menyulitkan gerak kaki dan membuatku terjatuh. Tidak ingin terlalu lama dalam posisi ini, segera aku bangkit dan menghindar dari makhluk hitam yang jaraknya semakin dekat. Tepat sebelum bangkit, segera tangan ini mengambil batu lagi. Aku melempar kuat batu itu yang sebelumnya sempat dibacakan doa sebisaku. Batu melesat kencang, kini tepat mengenai kepala makhluk hitam itu, yang aku pikir dia adalah Mameti Ireng. Gerakannya terhenti, tubuhnya ambruk ke tanah, pelan-pelan badannya mulai menghilang, melebur dengan angin yang berembus melewati sela-sela pohon salak. Rasa percaya diri hadir kembali. Manusia tidak seharusnya takut dengan makhluk jadi-jadian seperti itu. Aku tidak tahu dengan apa yang terjadi saat ini. Yang bisa kulakukan, ya sebisa mungkin aku melawan, sebisa mungkin aku segera melepaskan akar yang membelenggu Ana. Aku tanya sekali lagi, peliharaan siapa kamu? Kenapa mengganggu aku dan calon istriku? Ucapku dengan lantang. Berani-beraninya kamu itu membunuh peliharaanku. Suara seorang laki-laki bergema memenuhi penjuru hutan. Siapa kamu? Apa salahku? Apa salah calon istriku? Balasku bertanya. Tidak ada lagi jawaban. Suara itu hilang bagai tersapu sepinya malam. Tinggal satu lagi, Mameti Ireng yang kini berdiri dan terus menatapku. Sepertinya ia bersiap untuk menyerang. Mameti Ireng yang masih berdiri kini berlari ke arahku, mencoba untuk menyerang. Pada kala itu, mau tidak mau harus aku hadapi. Aku mencoba membuat jarak agar aku bisa melemparnya dengan batu. Namun secara tiba-tiba akar pohon lagi-lagi seperti melilit pergelangan kakiku, mencoba menahan gerakanku dan membuatku terjatuh kembali. Makhluk-makhluk itu dengan cepat menghampiriku, mengangkatku. Kedua tangannya mencengkram pundak, wajah seramnya menatapku, mulutnya terbuka dengan taring panjang dan bau busuk yang keluar dari napasnya. Daya cengkramannya kuat membuatku tidak bisa bergerak. Pikiranku, mungkinkah aku akan mati di tempat ini? Tiba-tiba gerakannya terhenti. Tepat di depan wajahku, aku melihat sebuah ujung keris menembus dadanya dengan darah hitam yang keluar.
Keris itu berkali-kali ditancapkan ke dalam tubuh makhluk hitam tersebut. Terus ditancapkan dan terus ditancapkan. Teriakan keras menggema mengisi seluruh hutan. Suaranya terhenti, cengkeraman tangannya tidak sekuat tadi. Akhirnya sosok itu menghilang menjadi debu yang terbang tersapu angin. "Bapak, niki bener Bapak," ucapku mencoba mempercayai apa yang aku lihat. Sosok seorang pria yang tidak asing berdiri di depanku. "Iya Le, aku bapakmu. Untung saat aku datang tepat waktu, kamu masih bisa selamat," ucap bapak dengan tenang. Sosoknya berbeda dari biasanya. Mengenakan baju tradisional Jawa berwarna hitam dengan belangkon beliau kenakan. Hal pertama yang membuat aku ragu sosok tersebut adalah bapak. Ketika melihat kedua kakinya sempurna, sedangkan bapak yang aku kenal adalah seorang difabel dengan satu kakinya yang kurang sempurna. "Ini wujudku di sini, jangan terkejut ya Le. Kalau dikatakan ini mimpi, ya mungkin. Tapi yang jelas, kamu dibawa di alam demit dengan orang yang tidak senang sama keluarga calon istrimu," ucap bapak menjelaskan. Aku kemudian segera menuju ke arah Ana. Namun akar pohon itu terlalu kuat mengikat tanganku, membuatku bersusah payah untuk membukanya. Belum juga aku selesai melepaskan ikatannya, aku melihat banyak ular berwarna hitam yang sangat pekat keluar dari dalam hutan. Jumlahnya yang banyak membuat kami semua terkepung. "Bapak, ular datang banyak sekali." Aku mencoba memperingatkan bapak. "Tidak usah takut, ini cuma tipu daya dukun gemblung itu, tidak usah mundur." Kini bapak duduk dengan posisi menyila. Mulutnya seperti sedang mengucap sesuatu, entah mantra atau doa. Aku tidak tahu. Ular-ular dengan berbagai ukuran terus bergerak ke arah kami dengan begitu cepat, membuat ruang gerak kami sempit seakan mereka ingin menyudutkan kami. Bapak duduk menyila, keris di tangannya diangkat tinggi ke atas. Setelahnya dengan cepat keris bapak tertancap ke tanah. Ular-ular yang bergerak perlahan berhenti sesaat. Selanjutnya kelompok ular tersebut berbalik arah menuju tempat asal mereka. "Tunjukkan wajahmu, kalau berani. Jangan cuma bersembunyi di tempatmu. Kamu sudah berani mengganggu keluargaku, hadapi aku sekarang," ucap bapak dengan suara lantang ke segala penjuru. Saya bukan orang goblok seperti yang sampean pikir. Saya tahu sosok apa yang sedang di belakangnya sampean. Suara itu keluar kembali dari sudut hutan. "Sebenarnya ada urusan apa kamu mengganggu keluargaku?" tanya bapak ke semua penjuru. "Sampean tidak perlu tahu. Urusannya dengan keluarga anak perempuan itu, bukan dengan anakmu. Aku dendam dengan keluarga itu sudah lama. Aku ingin keluarga anak perempuan itu hancur pelan-pelan," ucap sosok suara tersebut penuh dengan amarah. "Bukan hakmu. Nasib orang tidak ditentukan dengan tindakanmu. Sekarang sampean pilih, kembalikan anak-anakku atau sekarang keluar menghadapi aku," tantang bapak pada sosok tersebut. "Aku tidak akan usai di sini. Saat datang waktunya, aku akan datang lagi. Aku tidak senang keluargamu ikut campur. Aku akan datang lagi," ucap sosok suara di balik kegelapan. "Ya sudah, kalau begitu kembalikan anak-anakku. Ku beri satu peringatan. Jangan berani-berani mengganggu lagi. Mulai sekarang apa yang menyerang anakku akan aku kembalikan lagi," pinta bapak dengan sosok suara tersebut. Suara itu tidak terdengar lagi, seperti hilang bersama pekatnya malam. Bapak kini datang ke arah kami berdua. Dengan kerisnya beliau melepaskan Ana dari akar pohon yang mengikatnya. "Bapak, kenapa tidak diberi pelajaran atau dihabisi saja? Orang-orang seperti itu bukannya berbahaya saat dilepaskan?" tanya kepada bapak. "Bukan hakku, Gum. Manusia tidak punya hak mengambil nyawa orang lain dengan sengaja," ucap bapak serius. "Tapi pak, kamu tenang, dia tidak akan datang lagi kok. Tidak akan kembali lagi. Ada hal yang nantinya perlu kamu lakukan," ucap bapak yang memotong kata-kataku. "Hal apa pak yang perlu saya lakukan?" tanyaku kembali.
ada yang mau datang. Biar beliau yang menjelaskan. Dari beliau, kau itu dapat batu itu. Sini sekarang kalian berdua duduk menyila di depanku, ucap bapak sambil mengarahkan posisi kami untuk duduk. Kami kemudian melakukan apa yang bapak minta. Aku dan juga Ana duduk sejajar tepat di depan bapak yang masih berdiri. Aku pikir mungkin ini cara yang masih dilakukan bapak agar kami berdua ini bisa kembali ke tempat semula. Cak Bagus, Cak Ayu, putuku, ada yang mau membuat dirimu celaka. Suara perempuan terdengar dari arah belakangku. Bau wangi bunga disertai dengan gemberincing gelang kaki yang juga terdengar semakin mendekat. Hawa aneh seperti menyelimuti tubuhku. Kepalaku tidak bisa aku gerakkan ke belakang, bermaksud melihat sosok tersebut. Kini langkahnya melintas di sebelahku. Kain batik yang ia kenakan mengingatkanku dengan sosok yang muncul di rumah. Le, apa yang kau ketahui ternyata benar terjadi ya? Kamu terpancing keluar dan melanggar pingit. Untung dirimu sudah dilindungi. Untung kamu masih mengerti batas yang akan kamu lewati. Baumu harum sekali, darahmu itu manis. Banyak pemedi yang ingin ataupun menginginkan kamu, katanya halus mendayu. Jenengan itu siapa ya? Tanyaku penasaran. Apa bapakmu tidak cerita? Apa kamu lupa? Wanita tua yang duduk saat malam di pojokan rumah, ucap sosok wanita itu dengan senyum manisnya. Ngapunten, aku tidak terlalu paham, ucapku dengan bibir bergetar. Tidak masalah, tidak apa-apa. Sebut saja aku Nyai Sekar Banuwati. Aku sudah nitip batu biru yang kamu bawa itu. Gunakan sesuai apa yang diarahkan oleh bapakmu, Yole. Tutur halus sosok wanita tersebut. Dawuh Nyai, ucapku dengan kepala yang masih tertunduk. Duk, Cahayu, anak yang cantik, dampingilah cucuku ini yo. Jadilah istri yang benar-benar kinasih. Jadilah pendamping yang setia dalam susah maupun senang. Berbarengan sampai tua nanti. Nganti pati misake wong loro. Nganti mati memisahkan kalian berdua. Enje Nyai, jawab calon istriku dengan lirih, dengan mulut yang juga bergetar. Sosok itu lalu mengelus kepala kami berdua, lalu berjalan kembali ke arah belakang kami. Gemberincing gelang kaki yang ia kenakan terdengar semakin menjauh. Bau wangi yang tadinya menyeruak seperti ikut mengantar kepergiannya, kini keberadaannya tidak kurasakan lagi. Bapak masih berdiri, pandangannya tidak lepas menyorot ke arah kami. Sepertinya akan ada pesan yang ingin disampaikan Bapak kepadaku. Gung, setelah kembali nanti, tanam batu biru itu di dalam rumah calon mertuamu. Lalu adakan pengajian di setiap malam Jumat. Doa yang dipanjatkan akan membantu rumah itu terbebas dari orang yang tidak senang dengan keluarga calon istrimu, ucap Bapak dengan nada serius. Baik Bapak, akan saya laksanakan, nanti saya sampaikan pada orang di rumah, ucapku mengerti akan apa yang diperintahkan oleh Bapak. Pulanglah, sudah banyak yang menunggu, sudah banyak yang khawatir, perintah Bapak kepadaku. Aku mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak. Kini kami berdua menutup mata masing-masing. Hembusan angin terasa berbeda. Dinginnya begitu menusuk tulang. Suara angin semakin kencang membuat aku tidak bisa mendengar apapun. Sedikit demi sedikit kesadaranku mulai menghilang. Aku benar-benar tidak merasakan apa-apa. Tubuh menjadi mati rasa. Lambat laun aku mulai bisa merasakan tubuhku hangat, kini terasa di seluruh badan. Sayup-sayup terdengar suara tangis dan orang-orang yang sedang membacakan ayat suci. Tidak ingin berlama-lama menimbun tanya, segera aku buka mata secara perlahan.
Langit-langit rumah dengan lampu menyala adalah hal yang pertama kali aku lihat. Aku mencoba bangkit dari tidurku. Tidak lama kemudian berselang, pelukan hangat aku rasakan dari Ana yang menangis sesenggukan. Aku takut sekali, Le. Aku harap semua yang terjadi tadi itu mimpi. Ucap Ana menyadarkanku yang saat ini mulai paham. Aku sudah kembali lagi di tempat semula, yaitu di rumah. Ya Allah, akhirnya kalian berdua sadar juga. Kami semua khawatir. Pak Mantri bilang kalau kalian seperti mengalami koma, ucap ibu calon mertuaku. Gung, ada apa sebenarnya, Gung? Kok bisa-bisanya kamu itu berdua kok tumbang berbarengan? Ada apa? Kalian kok bisa pingsan bareng itu? Tanya Mas Bambang padaku yang masih kebingungan. Aku melihat keluarga calon istri sudah berkumpul, seperti terjadi sesuatu. Hal terakhir yang kuingat dari rumah ini adalah aku jatuh saat ingin menolong Ana. Mas, jam berapa sekarang? Ucapku pada Mas Bambang. Sudah mau sore ini? Sudah hampir jam 5? Ucap Mas Bambang dengan santai sambil terus memperhatikanku. Ada yang saya ingin lakukan. Tolong bantu saya. Pintaku dengan keadaan masih setengah sadar. Tolong buat lubang di tengah rumah ini. Pecahkan satu keramik agar bisa membuat lubang. Perintahku pada Mas Bambang. Buat apa, Togung? Buat apa? Jangan mulai aneh-aneh loh. Fokus sama pernikahanmu, ucap Mas Bambang. Nurut saja sama apa yang diperintahkan oleh Agung. Biar nanti saat dia sudah baikan, dia bisa menjelaskan lebih banyak. Sambung Mbak Siwi yang datang dengan membawa 2 gelas teh hangat. Bu, boleh saya lakukan apa yang diperintahkan oleh Agung? Tanya Mas Bambang pada ibu calon mertua. Lakukan saja, Bang. Aku percaya ada hal baik yang ingin disampaikan anak itu, ucap ibu calon mertua menyetujui. Mas Bambang bergegas pergi ke belakang mengambil lenggis ataupun linggis. Setelahnya bunyi gaduh keramik yang beradu dengan besi terdengar setelah ia menentukan posisi di mana yang ingin dia lubangi. Aku masih terdiam dan termenung, terus mengingat apa ataupun ada sesuatu yang sepertinya kurang dalam pikiranku. Ya Allah, Bu, benar ini sudah jam 5 sore. Aldi bagaimana? Tanyaku dengan rasa khawatir yang terus naik. Diminum dulu tehnya, biar kamu tenang. Kamu jugaan, minum dulu tehnya. Nanti sambil dijelaskan, ucap Mbak Siwi. Aku langsung meminum teh hangat yang sudah disediakan, mengobati rasa dahaga dan menambah hangat tubuh di suasana dingin pegunungan seperti ini. Sambil minum, aku terus memperhatikan wajah calon istriku yang kini terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Wes yo, tak jelas ke, ucap bapak calon mertua. Monggo Pak, silakan, saya akan dengarkan, ucapku. Gung, masalah sedulurmu sudah selesai. Masalah yang dihadapi Aldi dan yang lainnya itu sudah selesai. Ternyata benar, mereka tersesat di desa atas. Yang anehnya mereka benar-benar seperti terkepung di depan jurang, kanan kiri kebun salak, belakang tanjakan panjang yang membuat mobil susah bergerak, ucap bapak perlahan sambil mengatur napas. Beberapa saudara tadi pagi berangkat membantu proses evakuasi. Ada sekitar 10 orang yang meluncur ke tempat tersebut. Mereka menggunakan mobil jenis Colt agar bisa mencapai medan itu. Jalan di sana masih banyak yang rusak total akibat tanah longsor yang terjadi bulan Maret lalu. Kabarnya pemerintah kabupaten sudah menyusun rencana untuk perbaikan. Selanjutnya biar Tono yang menjelaskan lebih lengkap. Lanjut penjelasan dari bapak calon mertuaku. Lalu bagaimana proses evakuasinya tadi? Tanyaku yang semakin penasaran. Gini Mas, memang sudah tidak masuk di nalar lah. Posisi mobil itu sudah melewati desa atas, berada di perkebunan dekat situ. Yang jadi pertanyaan itu, mobil kok bisa tidak merasakan jalanan yang hancur?
Kami yang tadi membantu juga mendapatkan jawaban yang sama dari sedulur jenengan. Ya, jalanan yang mereka lewati itu halus dan bagus, ucap Mas Tono, salah satu saudara yang ikut membantu proses evakuasi. Warga desa atas juga sudah berkumpul saat kami tiba. Mereka juga sudah membantu menarik dengan truk dengan tali tambang yang dikaitkan ke mobil dan truk, tapi mobil tidak bisa bergerak. Akhirnya kita coba dengan menggunakan mobil Colt, hasilnya sama saja. Tanah basah membuat ban mobil selip. Kami kesusahan dalam menarik mobil saudaranya jenengan itu, ucap lagi dari Mas Tono. Lalu akhirnya bagaimana? Tanyaku kembali. Saat warga mulai ramai, ada suara dari seorang laki-laki yang berteriak, "Sudah, pakai tangan saja, ditarik bareng-bareng talinya." Akhirnya sekitar 30 orang menarik mobil tersebut secara gotong royong. Alhamdulillah, mobil bisa kembali ke jalan yang benar. Lanjut Mas Tono dengan senyum di wajahnya membuatku lega mendengarkannya. Ada yang aneh loh Mas tadi, celetuk kembali Mas Tono. Aneh bagaimana Mas? Tanyaku penasaran. Orang yang teriak tadi, kami kira warga desa atas. Lah warga setempat malah tanya, bukannya orang yang teriak tadi warga desa bawah? Kami semua kebingungan karena setelah mobil berhasil dikembalikan ke jalur yang seperti semula, ya orang tersebut sudah tidak ada lagi di situ. Tapi ya sudahlah, yang penting proses evakuasi berjalan dengan lancar, ucap Mas Tono. Lalu proses evakuasi rampung jam berapa Mas? Tanya Ana pada Mas Tono. Itu rampung jam 10-an. Kita berangkat dari sini jam setengah 8 pagi. Ya agak susah. Setelah sampai bawah jembatan yang longsor itu, mobil juga kembali ditarik lewat jalan darurat. Angel pokoknya, susah. Pokoknya jalannya itu hancur banget, jawab Mas Tono atas pertanyaan Ana. Setelah itu Tono yang lainnya pun menuntun mereka sampai jalan provinsi. Takut kalau kesasar lagi, Sabung Bapak menutup cerita proses evakuasi. "Oi Kung, ini sudah selesai. Tanahnya sudah digali," ucap Mas Bambang. Aku kemudian langsung berdiri dari tempatku duduk. Ku singkirkan semua selimut dan kain yang sedari tadi membalut tubuhku. "Buat apa sih sebenarnya?" tanya Mas Bambang penasaran. Aku diam tidak menjawab pertanyaan Mas Bambang terlebih dahulu. Ku keluarkan bungkusan kain putih dari kantong celana. Setelah aku buka, batu biru itu memancarkan sinar tipis yang membuat semua orang yang berada di rumah itu melihat ke arahku. Saya tanam batu biru itu di dalam rumah ini. Semoga bisa membawa hal baik dan jadi tolak bala. Ada orang yang tidak suka dengan keluarga ini terkait dendam saat kalah perebutan lahan karapan. Ucapku mengumumkan pada semua orang yang hadir. "Oh, sebenarnya kamu sudah tahu, Kung. Orang itu yang selama ini mengganggu dan membuat susah keluarga kami. Segala usaha sudah dilakukan, tapi selalu diganggu sama orang tersebut," ucap ibu calon mertua. "Saya hanya dapat pesan dan melaksanakan perintah ibu," ucapku. "Apa mau diajar saja orang seperti itu?" ucap Mas Bambang emosi. "Tidak usahlah Mas, segala hal jahat pasti akan ada balasannya dari Sang Pencipta. Mulai dari sini mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi setelah batu ini aku tanam. Tolong setiap Jumat malam diadakan pengajian. Lantunkan doa dan sholawat agar rumah semakin hangat dan dapat terhindar dari mara bahaya," ucapku pada semua. Setelah pembicaraan itu, aku bungkus kembali batu biru itu dengan kain putih. Segera aku tanam ke dalam tanah yang sudah dilubangi. Selanjutnya aku tutup kembali lubang tersebut dengan bantuan Mas Bambang. Perintah dari Bapak sudah aku laksanakan. Segalanya telah terjadi. Kini aku masih duduk lemas memikirkan rentetan peristiwa yang bisa aku katakan tidak masuk akal, namun pada kenyataannya terjadi. Tapi dalam diam aku bersyukur semuanya bisa aku lalui. Calon istriku,
masih tampak terpukul, terduduk lesu sambil terus memeluk bantal yang ada di depannya. "Duk, kamu tenang ya. Sekarang kita sudah kembali, istirahatlah. Masih banyak yang perlu kita lakukan esok hari," ucapku menenangkan Ana. "Iya, tidak ada yang kurang apapun dari kita. Aku ke kamar dulu ya. Aku istirahat sekarang," ucap Ana berpamitan. "Ya sudah, aku telepon Aldi dulu. Aku harus tahu kabarnya. Kemungkinan saat ini sudah di rumah kalau berangkat tadi pagi," pungkasku mengakhiri pembicaraan. Selanjutnya aku segera menghubungi Aldi. Mungkin saat ini dia sudah beristirahat dengan tenang di rumahnya dan berangkat dari Banjarnegara sedari pagi. Jika perjalanan lancar, dia tiba di Tegal saat siang hari. "Assalamualaikum." "Halo Dik." Aku mengawali pembicaraan. "Waalaikumsalam Mas Agung. Bagaimana Mas?" "Ini aku barusan sampai Tegal," sambung Aldi dari balik telepon. "Loh Dik, kamu baru sampai Tegal saat ini? Kok bisa?" tanyaku pada Aldi dengan penasaran. "Mas, hal aneh terjadi tadi," Aldi berkata terburu-buru. "Apalagi Dik? Kenapa lagi?" Tidak sabar aku menunggu jawaban dari Aldi. "Kami semua kelelahan tertidur di perjalanan pulang. Semalaman kami semua belum tidur. Kendali kemudi masih dipegang oleh Pak sopir. Kami percaya karena beliau paling siap dalam keadaan saat itu," jelas Aldi. "Lalu apa yang terjadi saat perjalanan pulang? Tolong katakan segera, jangan bertele-tele," kataku yang saat ini hilang kesabaran. "Kami semua lewat jalur yang sama. Beberapa kali aku terbangun tapi mobil masih terus berjalan. Rasanya perjalanan pulang kali ini sangatlah benar-benar panjang. Sadar-sadar aku malah melihat jam tangan, ternyata sudah sore. Sedari tadi Pak sopir terus membawa kami berputar-putar ke kota Tegal. Aku tahu itu setelah mobil melewati 3 kali tempat yang sama," jawab Aldi yang terus menjelaskan peristiwa aneh yang terjadi. "Loh, beneran muter-muter? Itu sopir kenapa sih? Apa kalian tidak ada yang terbangun gitu?" tanyaku memastikan. "Tidak Mas, kami semuanya tertidur pulas, entah karena kelelahan atau ada hal lain." Saat mobil sudah 3 kali melewati tempat yang sama, aku kemudian segera membangunkan Mas Min. Lalu aku ceritakan apa yang terjadi. Pak D dulu sempat emosi. Hampir terjadi ketegangan, namun Mas Min menyadarkan Pak sopir dengan menepuk pundaknya, sambung Aldi. "Lalu," tanyaku dengan singkat. Pak sopir tersadar dengan raut muka kebingungan, seperti orang linglung. Akhirnya kami semua mengarahkan jalannya agar Pak sopir segera mengantarkan kami ke tempat tujuan, ucap Aldi menggambarkan. Aku hanya bisa membatin, sampai di Tegal pun mereka masih mendapat gangguan oleh hal-hal yang mereka pikirkan tidak masuk akal. Duh Gusti, sebenarnya rencana apa yang ingin Engkau berikan? Terus sekarang keadaanmu bagaimana? Apa sudah sampai rumahku? Kembali aku bertanya. "Sudah Mas, alhamdulillah. Sampai sudah sore sekali ini. Sekarang kita semua masih dikasih wejangan sama Pak D, sembari dibersihkan." "Ya takutnya masih ada yang ikut," kata Aldi menjelaskan lagi. Sayup-sayup aku mendengar suara azan maghrib berkumandang. Tidak terasa peristiwa ini berjalan selama itu. "Di, boleh kamu kasih teleponnya ke bapakku? Ada yang ingin aku tanyakan," tanyaku pada Aldi. "Baik Mas." Selanjutnya Aldi menyerahkan handphonenya kepada bapak. "Halo Lekung, gimana? Kamu sudah baikan di sana?" tanya bapak mengawali pembicaraan. "Alhamdulillah Pak, sudah baikan di sini. Sudah aku laksanakan apa yang bapak perintahkan tadi," balasku. "Ya sudah, kamu sekarang bisa tenang. Mudah-mudahan ini semua bisa bekerja dengan baik. Tidak ada lagi gangguan. Semuanya kita serahkan pada yang membuat urip. Kita hanya bisa berusaha, Gusti Allah yang memutuskannya, Yole?" tanya bapak. "Iya Pak. Iya Pak, benar. Bagaimana keadaan para saudara di situ?" tanyaku pada bapak. "Baik semua. Aldi, Duluk sama Min masih aman.
Yang kasihan Pak Sopir, ucap bapak menggantung kata. Memangnya kenapa Pak? Tanyaku penasaran. Ya semua kan ada sangkut pautnya. Semua ada sebab dan akibatnya. Pak sopir itu ketempelan dua makhluk halus, jawab bapak yang membuatku termenung. Loh Pak, kok bisa gitu ya? Aku sudah beberapa kali pada Pak sopir untuk klakson saat lewat pohon besar atau jembatan. Ya kalau memang tidak percaya hal mistis, apa susahnya dilakukan? Apa dosanya? Tanyaku pada bapak. Apa yang diyakini seseorang memang tidak bisa dipaksakan, Kung. Ya mungkin ini sudah jalannya, yang penting kamu dan yang lain selamat. Pak sopir pertama kali kena di jalan sekitaran Pemalang, lalu ada yang nambahin lagi di sekitaran pohon salak. Kayaknya memang sengaja, ucapnya. Sengaja gimana Pak? Tanyaku lagi. Yang suka ganggu keluarga istrimu, seperti sengaja membuat kamu sampai melanggar pingit agar kalian celaka. Tapi untungnya semua bisa dihindari, terang bapak. Licik sekali. Kalau tidak suka kenapa tidak diselesaikan secara baik-baik saja? Ucapku kembali. Ya kamu sudah tahu jawabannya. Orang itu punya dendam, ingin menyiksa keluarga Ana secara perlahan-lahan sampai puas. Orang punya dendam tidak akan mau merampungkan masalah sebelum semua nafsunya akan hal itu terbayar lunas. Ya sudah, mungkin tugasmu dan juga tugas kita, keluarga kita, untuk memotong tali dendam yang tidak ada ujungnya, ucap bapak perlahan. Benar sekali Pak, yang penting niatan kita itu baik, jawabku. Ya sudah, konsentrasi saja sama pernikahan kamu. Besok kami semua datang. Tolong bilang ke semua orang yang terlibat, jangan ceritakan kejadian ini. Bapak juga sudah bilang pada Aldi dan semuanya untuk tidak usah menceritakan hal ini ke yang lain, takut malah membuat semuanya was-was, perintah bapak. Enggak Pak, baik, saya akan bicarakan hal ini pada yang terlibat proses evakuasi juga, jawabku. Ya sudah, kamu istirahat, aku tutup ya teleponnya. Jangan lupa jaga kondisi kamu. Ingat, besok proses akad. Jangan lupa saat mengucapkan kalimatnya, ucap bapak. Gak lupa Pak, sudah dihafalkan berulang kali. Ya sudah, salam untuk semua. Saya tutup teleponnya ya Pak. Sehat selalu Pak, sambungku mengakhiri percakapan. Langit sudah berubah gelap sekali. Malam bertemu malam lagi. Aku harus menuntaskan tugas yang ternyata berkaitan dengan pernikahan serta keluarga calon istriku. Tidak menunggu lama, segera aku katakan pada semua tentang pesan dari bapak. Beruntung saat ini mereka masih berbincang di ruang tengah keluarga. Hari itu menjadi hari paling diingat dalam hidupku, untukku dan juga calon istriku. Segalanya yang aku alami benar-benar tidak bisa masuk di nalar manusia. Semuanya terasa janggal namun ada pada kenyataannya. Hidup memang selalu punya misterinya sendiri-sendiri. Kini aku berusaha sesegera mungkin untuk melakukan hal yang telah terjadi walaupun sulit sekali. Pernikahan dan prosesi akad sudah menanti di depan mata. Fokus pikiranku adalah hal tersebut. Kini malam telah kembali tiba. Kami bisa beristirahat walaupun sesekali mimpi buruk masih menghantui. Kokok ayam berbunyi nyaring di telinga. Sinar mentari mulai muncul malu-malu di balik mega. Aku sudah duduk dengan segala persiapan yang ada. Rasanya ada yang berbeda saat ini. Perasaan senang timbul dalam hati, namun harus bercampur dengan perasaan trauma yang masih menyelimuti. Bunyi iring-iringan mobil terdengar dari luar rumah. Saat suara berhenti, terdengar seseorang yang memanggil dari kejauhan. "Gung, anakku," ucap ibu sambil berjalan terburu-buru ke arahku. "Ibu sudah datang semua ya?" sambutku sambil memperhatikan wajah ibu seperti menahan tangis. "Kamu gak apa-apa kan, Le? Ibu sudah dengar semua dari bapak. Kamu sama Ana gak apa-apa kan, Le?" tanya ibu khawatir. "Ibu, tolong jangan bahas itu di sini, Bu. Bapak sudah weling. Bapak sudah memberi pesan, Bu," kataku pada ibu. "Sudah paham aku, Le. Sudah paham, Ibu,"
Tapi ibu mana yang bisa menyembunyikan rasa khawatir pada anaknya yang hampir saja celaka? Sambung ibu. Sudah ibu, malah nanti buat sanak saudara yang lain bertanya-tanya. Hapus air mata ibu sekarang. Anakmu sekarang kan baik-baik saja. Tutupku meyakinkan ibu. Ibu kemudian terdiam disusul dengan bapak yang sudah datang serta dengan adik-adikku. Mereka kini berkumpul di sekitaranku. Bapak mengingatkan kembali untuk menyimpan cerita ini terlebih dahulu. Terlihat pula Aldi dari kejauhan melambaikan tangannya. Di sampingnya ada Pak Denduluk dan juga Mas Min tersenyum ke arahku di sambung mobil yang sebelumnya mereka gunakan. Pak sopir tidak ikut, Pak? Tanyaku pelan pada bapak. Kondisinya tidak memungkinkan setelah pulang dari sini. Bapak akan membantu dia pemulihan. Butuh seminggu untuk orang itu pulih kembali, ucap bapak. Kung, kamu kepingin tahu orang yang jahil sama keluarga calon istrimu? Tanya bapak tiba-tiba. Sinten, Pak? Ada di sini orangnya? Tanyaku penasaran. Gak usah penasaran seperti itu. Tanya saja sama keluarga anak sekarang. Siapa yang besok sakit keras sampai tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, ucap bapak. Loh, bapak ngirim sesuatu ke orang tersebut, katanya. Kalimat terpotong dari mulutku. Enggak bapak kirim. Cuma bapak balikan apa yang dia kirim. Yaudah, ayo persiapkan semua. Saatnya kamu melangkah ke hal lain dalam hidupmu, ucap bapak mengakhiri pembicaraan. Pagi itu November 2016, tepat pukul 9 pagi, aku mengucap sumpah suci dengan Ana untuk bersama melangkah pada tahapan yang jauh lebih tinggi dalam hubungan kami. Menua bersama sampai ajal memisahkan, namun tidak disangka tangis Ana pecah di saat aku selesai mengucap sumpah. Le, aku tidak tahu harus berkata apa sekarang. Kejadian semalam bagaikan mimpi buruk, fisiknya dengan lirih. Dengan segera aku memeluknya erat. Aku tahu pasti ada imbas yang akan terjadi setelah kejadian malam itu, menimbulkan trauma mendalam pada dirinya. Jauh dalam hati saat itu aku tidak bisa memproses emosi mana yang harus dirasakan. Ketakutan, rasa khawatir, bingung seketika berubah dalam beberapa jam menjadi kebahagiaan. Namun tetap saja bayang-bayang akan peristiwa itu tidak bisa hilang begitu saja. Segalanya bisa dihadapi bersama. Kini kami sudah dipersatukan dalam ikatan untuk terus menaiki satu kapal yang melaju mengarungi lautan kehidupan. Hujan badai, debur ombak, angin yang terus bertiup harus kami terima dan hadapi bersama. Bertumbuh dalam kasih dan terus berbagi dalam kesederhanaan. Hidup untuk menua bersama hingga akhir usia memisahkan. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini, dan untuk kalian yang belum menyimak part pertamanya, saya sarankan untuk kalian menyimaknya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari part awal sampai part akhir ya teman-teman. Banyak kisah ataupun banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Ya, semoga kita dapat mengambil hal-hal positif yang terkandung di dalamnya. Ya, intinya yang baik-baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Ya, sebagai pembelajaran untuk kita semua juga ya teman-teman, agar kejadian seperti itu tidak terjadi dalam kehidupan kita ataupun diri kita pribadi ataupun ya masing-masing dari kita. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share. Jangan lupa untuk subscribe juga bagi kalian yang baru mampir ke channel ini. Dan jangan lupa pula untuk menyalakan ataupun klik tombol lonceng notifikasinya untuk agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya kurang jelas ataupun artikulasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan video kali ini. Oh ya, tenang aja, nantinya akan ada full version dari keseluruhan alur ceritanya. Dari part awal sampai part 7 ini nantinya akan saya gabung menjadi satu video yang sangat panjang. Jadi persiapkan diri kalian untuk itu ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.